10 top berita timnas Indonesia hari ini. Muncul banner tolak naturalisasi di JPO Blok M Jaksel. Baru-baru ini muncul kabar yang tidak menyenangkan, di mana muncul banner bertuliskan penolakan naturalisasi. Tidak diketahui siapa pelaku yang berani memasang banner tersebut. Akan tetapi dugaannya adalah anak kampung sekitaran daerah Blok M tersebut. Namun yang pasti tindakan tersebut sungguh membuat para pemain naturalisasi kecewa besar karena tak dianggap bagian dari warga negara Indonesia. Berikut tulisan banner yang terpampang di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Blok M Jakarta Selatan. Naturalisasi bukan kami anak kampung sini, AKAMSI, Masyarakat Sepak Bola Indonesia MSBI, tulis banner tersebut. Martin Paes tak terima Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia Martin Paes sangat berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk pencapaian impian tersebut, Paes membuktikannya dengan memberikan penampilan terbaiknya ketika laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Namun, setelah berjuang menjaga gawang timnas Indonesia, tiba-tiba muncul kabar mengenai Emil Audero berubah pikiran ingin memperkuat timnas Garuda. Padahal sebelumnya ia menolak dinaturalisasi akibat ketidaksetujuan dari ayahnya. Dan saat Indonesia memiliki potensi lolos Piala Dunia, Emil tiba-tiba muncul dengan kabar ingin dinaturalisasi. Kabar Emil Audero bersedia dinaturalisasi juga dibenarkan oleh Mamat Al-Katiri dalam podcast Sport 77 Official yang mengungkapkan bahwa Emil Audero bersedia bergabung ke timnas Garuda. Mendengar kabar itu, tentu Martin Paes kurang setuju karena motivasi Emil yang sudah berbeda. Sementara Paes berharap Emil bergabung ke timnas adalah karena tulus membela timnas Indonesia, bukan karena pelampiasan akibat ditolak oleh timnas Italia. Sinteyong didesak hentikan program naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, didesak untuk menghentikan program naturalisasi. Desakan ini mencuat ke publik setelah kontroversi mengenai dominasi pemain naturalisasi yang ada di tubuh timnas Indonesia. Menurutnya, keberadaan pemain naturalisasi membawa dampak buruk terhadap pemain lokal yang tak diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Padahal, secara kualitas, dengan kehadiran pemain naturalisasi, skuad Merah Putih menjadi tim paling kuat di Asia saat ini. Hal ini terbukti ketika timnas berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Terkait desakan tersebut, Sinteyong pun langsung angkat bicara. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, kata Sinteyong. Tuduhan Sinteyong sewa buzzer lancarkan naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, dikabarkan terlibat dalam kontroversi tuduhan menyewa buzzer untuk mendongkrak skuad timnas Indonesia. Isu ini mencuat setelah adanya perdebatan terkait banyaknya pemain naturalisasi yang ada di tubuh timnas. Di saat kepelatihan Sinteyong, sepak bola timnas Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun lantaran skuad Garuda didominasi oleh pemain naturalisasi, berbagai kontroversi pun mulai bermunculan, hingga sampai tuduhan kepada Sinteyong. Berdasarkan rumor yang sudah beredar luas, gaji Sinteyong diduga dialokasikan untuk membayar para buzzer dalam mendongkrak skuad timnas Indonesia, termasuk mengenai program naturalisasi. Namun tuduhan ini belum terbukti kebenarannya dan masih menjadi spekulasi di kalangan publik sepak bola tanah air. Akan tetapi, salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Binder, pasang badan membela Sinteyong. Ia merasa yakin bahwa rumor yang ditujukan kepada pelatih asal Korea Selatan itu adalah tidak benar. Sinteyong sewa buzzer. Gaji yang dia dapatkan dipakai untuk bayar jasa dari para buzzer. Ranking FIFA dari timnas Indonesia naik ke peringkat 129 karena jasa para buzzer tersebut. Apakah mereka yang selama ini saya ketemu dalam kegiatan sehari-hari yang mendukung kerja Sinteyong bagian dari kelompok buzzer tersebut? Apakah saya dan keluarga juga termasuk dalam kelompok buzzer yang dimaksud? Kata Bung Bender membela Sinteyong. Asnawi Mangko Alam rindu perkuat timnas Indonesia. Fullback timnas Indonesia, Asnawi Mangko Alam, tampaknya merindukan bermain di timnas Indonesia. Sudah beberapa kompetisi yang dijalani oleh timnas,
Asnawi tak kunjung dipanggil oleh Sinteyong. Harapan Asnawi dapat kembali memperkuat timnas Garuda sudah menggebu-gebu. Namun sayang, pelatih Indonesia Sinteyong tampaknya lebih tertarik menggunakan jasa pemain naturalisasi, sehingga posisinya yang awalnya menjadi andalan di timnas kini tersingkirkan. Untuk impian saya ingin lebih lama tinggal di luar Indonesia. Saya tidak tahu saya tinggal di Thailand, Korea, Jepang, atau manapun. Jika saya tidak mengembangkan kualitas diri saya, maka sulit untuk tetap bermain di timnas Indonesia, kata Asnawi Mangku Alap. Elkan Bagot benar-benar tak lagi menjadi bagian dari proyek Sinteyong. Pemain naturalisasi Elkan Bagot hingga saat ini tak kunjung mendapatkan panggilan dari Sinteyong. Banyak para penggemar berharap agar Sinteyong kembali menggunakan jasa Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun entah apa yang menjadi masalah di antara keduanya sehingga Elkan Bagot dan Sinteyong sama-sama mengabaikan harapan dari supporter Garuda. Jens Schraven disarankan gabung ke timnas senior. Salah satu punggawa muda timnas Indonesia, Jens Schraven, direkomendasikan untuk bergabung ke timnas senior, membantu Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyaknya penawaran yang berdatangan tak lain disebabkan karena penampilan Jens Schraven yang begitu berkesan dan memukau ketika membawa skuad Garuda U20 menang melawan Maladewa dengan skor telak 4-0. Arhan Pratama menghilang dari timnas Indonesia. Nama Arhan Pratama kini tak lagi menjadi sorotan penggemar sepak bola tanah air. Skill lemparan dewanya itu sempat membuat nama Arhan Pratama menjadi pusat perhatian hingga ke penjuru dunia. Namun, semenjak keberadaan para pemain naturalisasi, Arhan mulai redup dan tak lagi diandalkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Arhan masih pantas memperkuat timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia 2025 usai kalahkan Timor Leste. Pasukan anak asuh Indra Sapri lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina setelah berhasil kalahkan Timor Leste. Kemenangan ini membawa skuad Garuda Muda kokoh di puncak klasemen dengan total 6 poin. Hasil kemenangan ini juga menjadi bukti nyata bahwa skuad timnas junior di bawah asuhan pelatih Indra Sapri mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pertandingan tersebut, timnas U20 tampil solid dan berhasil menunjukkan dominasi di babak pertama. Dengan keberhasilan ini, Indra Sapri dipuji karena mampu membangun fondasi tim yang kuat dan disiplin. Hal ini juga meningkatkan harapan para pendukung agar timnas U20 bisa berprestasi lebih baik di ajang internasional ke depannya. Sehingga timnas Indonesia dari segi junior dan senior sama-sama memberikan prestasi dan menjadi salah satu tim paling kuat di Asia. Meskipun Indra Sapri saat ini sedang dalam terpaan desakan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas junior. Timnas Indonesia diancam mendapatkan laser dari supporter Bahrain. Supporter Bahrain dikabarkan akan mengancam para pemain timnas Indonesia dengan menggunakan laser. Hal ini dilakukan guna mengganggu penglihatan dan kefokusan pemain timnas agar tidak tampil sempurna. Kabar ini pun menjadi kekhawatiran bagi Sinteyong karena di laga tersebut merupakan pertandingan penting timnas Indonesia dalam merebut poin penuh pertamanya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Rizky Ridho berharap tetap bertahan di skuad utama timnas Indonesia. Salah satu pemain lokal yang saat ini tak tergantikan adalah Rizky Ridho. Pemain berusia 22 tahun itu selalu menjadi andalan Sinteyong dan tak ada pemain yang mampu menggesernya. Namun, terdapat satu pemain yang berpotensi dapat menggeser posisi Rizky Ridho di skuad utama timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Mesle Gers. Mesle Gers diketahui akan menjalani sumpah WNI-nya dan akan resmi berstatus kewarganegaraan Indonesia di akhir September ini. Tepatnya pada tanggal 30 September. Tentu ini akan menjadi suatu kabar buruk bagi Rizky Ridho. Pasalnya, Mesle Gers merupakan salah satu pemain termahal di Indonesia ini akan menggeser posisi Rizky Ridho. Mengingat juga statistik penampilan Mesle Gers yang begitu mengesankan. Apalagi baru-baru ini namanya menjadi bahan perbincangan sepak bola tanah air setelah Mesle Gers berhasil tampil bersinar melawan Manchester United. Patut kita nantikan apakah Rizky Ridho akan benar-benar tergeser di skuad utama
Timnas Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Sinteyong berani menggantikan Rizky Ridho demi Messi Girls? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian 10 berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya.